Halo, sahabat sehat. Selamat datang di channel Klinik Shifa. Pernahkah Anda bangun tidur di pagi hari, seharusnya merasa segar dan siap menyambut hari, tetapi yang dirasakan justru sebaliknya? Kaki terasa nyeri, sendi-sendi kaku, dan setiap langkah terasa berat. Rasa sakit itu datang perlahan. Kadang terasa seperti ditusuk-tusuk, kadang membakar. Seringkali, kita hanya menganggapnya sebagai pegal biasa setelah beraktivitas. Kita meyakini bahwa rasa sakit itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi tanpa kita sadari, gejala-gejala tersebut adalah pertanda dari sesuatu yang lebih serius. Asam urat yang diam-diam mulai menyerang tubuh kita. Ini bukan masalah yang hanya dialami satu atau dua orang. Di sekitar kita, banyak sekali orang, terutama para orang tua di atas usia 60 tahun, yang mengeluhkan hal serupa. Mereka kesulitan berjalan, tidak bisa tidur nyenyak karena nyeri yang tak kunjung reda, bahkan sampai tak bisa beranjak dari tempat tidur. Semua penderitaan itu berakar dari satu penyebab utama, penumpukan asam urat yang telah dibiarkan menumpuk bertahun-tahun tanpa penanganan yang tepat. Mungkin Anda berpikir, kalau begitu, saya harus minum obat kimia seumur hidup. Tunggu dulu, ada kabar baik. Semua penderitaan ini sebenarnya bisa dicegah, dikurangi, bahkan diredakan secara alami, tanpa harus terus-menerus bergantung pada obat-obatan kimia yang seringkali menimbulkan efek samping, seperti perih di lambung atau meningkatnya tekanan darah. Asam urat sebenarnya adalah semacam peringatan dari tubuh kita bahwa gaya hidup yang kita jalani selama ini perlu diubah. Ini bukan hanya tentang makanan yang kita konsumsi, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami dan mendengarkan tubuh kita sendiri. Kabar baik lainnya, alam telah menyediakan beragam bahan luar biasa yang bisa membantu kita melawan asam urat. Bahan-bahan ini bukan ramuan mahal atau obat impor, melainkan makanan sederhana yang sering kita jumpai di dapur. Mungkin Anda pernah mendengar tentang manfaat buah ceri, jahe, atau seledri. Tapi benarkah makanan-makanan itu bisa membantu menurunkan kadar asam urat? Apakah ini hanya mitos atau ada penjelasan ilmiah di baliknya? Bagaimana cara mengonsumsinya agar hasilnya optimal dan tidak salah langkah? Tenang saja. Semua pertanyaan itu akan kita jawab secara tuntas di video ini. Kita akan belajar bersama tentang cara-cara alami untuk menurunkan kadar asam urat. Semua tips yang akan kita bagikan didasarkan pada penjelasan yang sederhana dan rekomendasi makanan yang bisa langsung Anda praktikkan di rumah. Yang terpenting, tips-tips ini aman untuk usia 60 tahun ke atas, bahkan bagi Anda yang memiliki riwayat darah tinggi, diabetes, atau kolesterol. Di usia senja, kita tidak lagi mengejar kemewahan, tetapi kenyamanan hidup. Bisa duduk santai tanpa nyeri, berjalan ke masjid atau taman tanpa bantuan tongkat, dan bisa tidur nyenyak tanpa terbangun karena sakit. Hal-hal kecil ini terasa sepele, tapi sangat berarti ketika tubuh sudah tidak lagi muda. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan satu persatu tentang makanan yang berkhasiat, penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu apa itu asam urat dan mengapa tubuh bisa menyimpannya seperti bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak dan menyiksa. Karena, bagaimana kita bisa melawan musuh jika kita tidak mengenalnya, bukan? Yuk, kita lanjutkan perjalanan kita untuk memahami tubuh dan meraih kembali kenyamanan hidup. Sahabat sehat, sebelum kita bisa melawan, penting sekali untuk mengenali siapa musuh kita. Jadi, apa sebenarnya asam urat itu dan kenapa ia bisa menyebabkan nyeri yang begitu menyiksa? Saat tubuh kita terasa nyeri di persendian, terutama di jempol kaki, lutut, atau pergelangan, banyak dari kita mengira itu hanya efek kelelahan atau sisa dari aktivitas berat kemarin. Namun, sebenarnya, rasa sakit itu seringkali berasal dari penumpukan zat bernama asam urat. Zat ini bukanlah racun yang datang dari luar, melainkan hasil dari proses alami di dalam tubuh kita sendiri. Tepatnya, asam urat terbentuk dari pemecahan zat lain yang disebut purin. Purin ini terkandung dalam banyak makanan yang kita konsumsi sehari-hari, seperti daging merah, jeroan, kacang-kacangan, bahkan beberapa jenis seafood. Setelah purin dipecah, tubuh kita akan menghasilkan asam urat sebagai limbah. Normalnya, asam urat ini akan dikeluarkan dari tubuh melalui urin, dengan bantuan ginjal. Namun, sayangnya, tidak semua tubuh bisa membuangnya dengan baik. Apalagi, seiring bertambahnya usia, fungsi ginjal kita mulai melemah.
Di usia 60, 70, atau 80 tahun, fungsi organ tubuh memang tidak sekuat dulu. Ginjal yang bertugas membuang limbah, termasuk asam urat, menjadi salah satu organ yang paling terdampak. Maka tak heran, asam urat yang seharusnya dibuang justru menumpuk di dalam darah. Pada akhirnya, tumpukan ini membentuk kristal-kristal tajam yang mengendap di sendi. Inilah yang menyebabkan sendi terasa seperti ditusuk-tusuk, panas, bengkak, dan bahkan sulit digerakkan. Bukan hanya ginjal, ada faktor lain yang juga berperan. Metabolisme tubuh lansia cenderung melambat, sehingga semua proses dalam tubuh pun ikut berjalan lebih lambat, termasuk pembuangan zat-zat sisa. Di sisi lain, banyak lansia juga kurang minum air putih, lebih sering mengonsumsi teh manis, serta lebih memilih makanan olahan daripada sayur dan buah segar. Semua kebiasaan ini semakin memperparah kondisi asam urat dalam tubuh. Ada pula faktor yang sering dilupakan, penggunaan obat-obatan jangka panjang. Beberapa jenis obat, seperti obat tekanan darah, kolesterol, atau pereda nyeri, bisa memiliki efek samping yang menurunkan kemampuan ginjal dalam membuang asam urat. Akibatnya, tumpukan asam urat semakin tinggi dan gejalanya makin sering muncul. Yang lebih berbahaya lagi, sebagian lansia tidak menyadari bahwa asam urat tinggi juga bisa memicu masalah kesehatan yang lebih besar jika tidak segera diatasi. Bukan hanya soal nyeri lutut atau sulit berjalan, kondisi ini bisa menjadi awal dari batu ginjal, gangguan sendi permanen, bahkan memicu komplikasi ke organ lain. Maka, penting bagi sahabat sehat untuk tidak lagi menganggap remeh rasa nyeri yang datang dan pergi. Tubuh kita selalu memberikan sinyal, dan asam urat yang naik adalah salah satu tanda bahwa tubuh kita membutuhkan bantuan dan perubahan. Namun, kabar baiknya, kita tidak harus langsung bergantung pada obat-obatan kimia yang bisa merusak lambung atau menambah beban ginjal. Ada cara alami yang jauh lebih lembut dan ramah untuk tubuh, terutama untuk usia lanjut. Kuncinya adalah makanan. Tetapi bukan sembarang makanan. Makanan yang tepat bisa menjadi agen penolong yang membantu proses detoks tubuh. Jika kita bisa memilih makanan yang tepat, tubuh akan terbantu menurunkan kadar asam uratnya secara perlahan dan aman, tanpa efek samping. Dengan memahami bahwa asam urat bukanlah penyakit yang datang tiba-tiba, melainkan hasil dari kebiasaan bertahun-tahun, kita bisa memulai pendekatan yang alami, konsisten, dan penuh kesadaran untuk memperbaikinya. Sekarang, setelah Anda tahu siapa musuhnya, mari kita lanjutkan ke bab berikutnya dan belajar bagaimana pola makan bisa menjadi sahabat terbaik kita untuk melawan asam urat. Setelah kita memahami bahwa asam urat bukan hanya masalah sendi, tapi juga akumulasi dari gaya hidup yang kita jalani, hal utama yang perlu dibenahi adalah pola makan. Ini bukan hal baru, tapi seringkali kita hanya tahu permukaannya. Kita hanya tahu, dilarang makan ini, dilarang makan itu, tanpa memahami alasan mendalam di baliknya. Padahal, jika kita benar-benar memahami apa yang terjadi di balik setiap makanan yang kita telan, tubuh akan jauh lebih mudah kita arahkan menuju pemulihan. Sahabat sehat, makanan adalah sumber energi, tapi juga bisa jadi sumber masalah jika tidak tepat. Dalam kasus asam urat, makanan memainkan dua peran besar. Pertama, sebagai pemicu yang menyebabkan kadar asam urat meningkat. Kedua, sebagai penolong alami yang bisa membantu tubuh menurunkan kadar tersebut secara perlahan tapi pasti. Masalahnya, banyak makanan lezat dan gurih yang kita suka justru termasuk dalam kelompok tinggi purin. Zat yang sudah kita bahas sebelumnya sebagai penyebab utama peningkatan asam urat. Makanan seperti daging merah, jeroan, sarden, udang, cumi, bahkan beberapa jenis kacang-kacangan punya kadar purin yang cukup tinggi. Ketika makanan ini dikonsumsi terus-menerus, apalagi tanpa asupan air yang cukup, ginjal kita jadi kewalahan membuang hasil pemecahan purin. Akhirnya, asam urat pun menumpuk. Namun, bukan berarti kita harus takut makan ini dan itu. Yang paling penting adalah keseimbangan. Alih-alih hanya fokus pada larangan, lebih bijak jika kita memperkuat tubuh dengan asupan yang bersahabat bagi sendi dan ginjal. Saat kita mengurangi makanan tinggi purin, kita imbangi dengan makanan yang kaya air, rendah lemak jenuh, dan tinggi antioksidan. Contohnya, buah-buahan segar seperti ceri dan stroberi bukan cuma manis dan segar,
tapi juga mengandung antosianin yang mampu mengurangi peradangan akibat kristal asam urat. Sayuran seperti mentimun, buncis, dan wortel, selain kaya air, juga membantu proses pengeluaran zat sisa melalui urin. Bahkan beberapa bumbu dapur seperti jahe dan kunyit punya efek antiinflamasi yang kuat tanpa merusak lambung. Hal kecil lain yang sering diabaikan adalah cara mengolah makanan. Minyak goreng yang digunakan berulang kali bisa memicu inflamasi di dalam tubuh. Maka, beralihlah ke metode memasak yang lebih sehat seperti merebus, mengukus, atau menumis dengan sedikit minyak. Mengurangi garam dan gula tambahan juga akan sangat besar dampaknya. Selain itu, kebiasaan makan juga perlu diubah. Sistem metabolisme lansia tidak secepat saat muda. Maka, makan dalam porsi kecil tapi sering jauh lebih bersahabat bagi tubuh. Dengan begitu, asupan purin tidak menumpuk dalam satu waktu, dan tubuh lebih punya ruang untuk memprosesnya dengan baik. Yang tak kalah penting adalah kecukupan cairan, terutama air putih. Banyak orang tidak menyadari bahwa kurang minum air adalah penyebab utama asam urat sulit dikeluarkan. Air adalah alat transportasi alami dalam tubuh. Jika tubuh kekurangan cairan, asam urat akan tertahan di dalam darah dan akhirnya mengendap di sendi. Minum 8 hingga 10 gelas per hari bukan hanya menjaga ginjal tetap sehat, tapi juga membantu melarutkan asam urat dan membuangnya lewat urin. Dengan memperhatikan apa dan bagaimana kita mengonsumsi makanan, kita sudah melakukan langkah besar untuk menurunkan kadar asam urat. Yang kita kejar bukan hanya angka normal di hasil lab, tapi kenyamanan hidup yang bisa dirasakan sehari-hari. Sendi yang tidak bengkak, tidur yang tidak terganggu, dan langkah yang tidak lagi berat. Setelah tahu dasar pentingnya pola makan, sekarang saatnya kita masuk ke bagian paling ditunggu-tunggu. Makanan alami yang bisa bantu menurunkan asam urat, dimulai dari buah ceri. Setelah kita memahami pentingnya pola makan yang seimbang, kini saatnya kita masuk ke bagian yang paling dinantikan, membahas secara spesifik makanan alami yang ampuh membantu menurunkan asam urat. Kita akan mulai dari buah kecil yang memiliki efek besar pada kesehatan sendi, buah ceri. Di balik bentuknya yang mungil dan rasanya yang manis asam, ceri ternyata menyimpan kekuatan luar biasa. Ia bukan sekadar camilan cantik atau hiasan kue, melainkan sudah banyak diteliti karena efeknya yang nyata terhadap sistem detoksifikasi alami tubuh. Bahkan di beberapa negara, ceri sudah lama dikenal sebagai bagian dari terapi alami untuk penderita asam urat kronis. Keistimewaan ceri terletak pada kandungan spesialnya yang bernama antosianin. Senyawa ini adalah antioksidan kuat yang memiliki dua kemampuan utama, meredakan peradangan dan mengurangi kadar asam urat dalam darah. Penelitian di beberapa jurnal medis menunjukkan bahwa mengonsumsi buah ceri secara rutin bisa menurunkan risiko serangan asam urat hingga 35%. Angka ini tentu bukan kecil. Efek ini terjadi karena ceri membantu menetralkan enzim yang memicu pembentukan kristal asam urat di sendi. Selain itu, ceri juga punya efek diuretik ringan, artinya membantu tubuh membuang cairan dan limbah metabolik, termasuk asam urat, melalui urin. Yang membuat ceri cocok untuk usia 60 tahun ke atas adalah keamanannya. Buah ini tidak menimbulkan efek samping berat, tidak membuat lambung perih, dan bahkan membantu menstabilkan gula darah serta kolesterol yang sering menjadi masalah pada lansia. Anda bisa mengonsumsinya dalam bentuk buah segar, jus murni tanpa gula, atau ekstrak dalam bentuk kapsul jika sulit mendapatkan buah segarnya. Kuncinya, konsistensi. Jangan berharap nyeri sendi langsung hilang setelah makan ceri 1 atau 2 kali. Jadikan ceri bagian dari pola makan sehat Anda. Selanjutnya, kita akan membahas bahan dapur yang jauh lebih mudah diakses dan harganya terjangkau. Seledri. Kalau ceri mungkin terasa agak sulit didapat bagi sebagian orang, seledri adalah kebalikannya. Mudah dicari, murah, dan sering dianggap hanya sebagai pelengkap masakan. Padahal, tanpa disadari, seledri punya kekuatan alami yang luar biasa dalam menurunkan asam urat. Seledri mengandung senyawa bernama apigenin, sejenis antioksidan yang aktif melawan peradangan di dalam tubuh. Ketika asam urat meningkat, sendi akan membengkak dan terasa panas. Disinilah apigenin berperan, membantu menenangkan reaksi peradangan sehingga sendi terasa lebih ringan. Selain itu, seledri juga bersifat diuretik alami. Artinya,
Ia membantu tubuh memproduksi lebih banyak urin untuk mempercepat pembuangan asam urat, tanpa membuat kita kehilangan elektrolit penting. Cara terbaik mengonsumsi seledri untuk asam urat adalah dengan membuat air rebusan seledri. Caranya sederhana, rebus beberapa batang seledri segar dengan air selama 15 menit. Saring dan minum airnya saat hangat, rutin 2 kali sehari. Banyak lansia yang merasakan sendi tidak lagi kaku saat bangun tidur setelah melakukannya selama seminggu. Jika Anda tidak suka rasanya, bisa tambahkan sedikit perasan jeruk nipis atau madu murni. Jika dikombinasikan, ceri dan seledri adalah pasangan yang sangat ideal. Ceri meredakan peradangan, dan seledri mempercepat pembuangan zat sisa. Keduanya bekerja sama untuk menjaga tubuh tetap bersih dari kristal asam urat, membantu Anda kembali meraih kenyamanan hidup tanpa nyeri yang mengganggu. Setelah tubuh dibantu dari dalam oleh kekuatan ceri dan seledri, kini giliran bahan-bahan dapur yang mungkin sudah tidak asing lagi, jahe dan kunyit. Kedua rimpang ini sering dikenal sebagai bumbu masakan atau bahan jamu. Tapi jangan salah, khasiatnya untuk melawan asam urat tidak bisa diremehkan. Beberapa penelitian bahkan menyebut jahe dan kunyit sebagai obat alami karena kandungan antiinflamasinya yang sangat kuat. Sahabat sehat pasti pernah merasakan hangatnya air jahe atau jamu kunyit asam. Rasa hangat dari jahe bukan hanya sekadar sensasi di lidah, tapi juga terjadi di dalam tubuh. Jahe mengandung gingerol, senyawa aktif yang mampu meredakan nyeri, mengurangi peradangan, dan meningkatkan sirkulasi darah. Ketika asam urat membentuk kristal di sendi, tubuh akan mengalami peradangan. Disinilah gingerol membantu menenangkan reaksi itu, sehingga nyeri dan pembengkakan bisa berkurang secara alami. Kunyit pun tak kalah hebat. Kandungan utamanya adalah kurkumin, zat yang terkenal sebagai antiinflamasi dan antioksidan. Kurkumin bekerja dengan cara menekan enzim-enzim penyebab peradangan kronis, menjadikannya sangat cocok untuk penderita asam urat yang sering mengalami nyeri kambuhan. Yang membuat jahe dan kunyit istimewa adalah keamanannya bagi lansia. Keduanya adalah alternatif yang lebih lembut dan tidak merusak sistem pencernaan, bahkan dapat membantu mengurangi mual dan memperbaiki nafsu makan. Cara mengolahnya pun mudah. Anda bisa merebus beberapa irisan jahe dan kunyit segar dengan 2 gelas air. Tambahkan sedikit madu murni atau perasan jeruk nipis untuk menambah rasa. Minum saat hangat di pagi dan sore hari. Jika dilakukan rutin, banyak lansia melaporkan penurunan frekuensi nyeri sendi dan badan terasa lebih ringan. Selanjutnya, kita akan membahas sayur-sayuran hijau yang bisa menjadi pelindung alami tubuh dari dalam. Memang, tidak semua sayuran aman untuk penderita asam urat. Beberapa sayur seperti bayam dan kangkung bisa memperburuk kondisi. Tapi kabar baiknya, masih banyak sayuran lain yang aman dan sangat membantu membersihkan tubuh. Pertama, ada wortel. Sayuran oranye ini bukan cuma baik untuk mata, tapi juga sangat baik dalam mendukung proses detoksifikasi. Kandungan seratnya tinggi, airnya melimpah, serta vitamin dan antioksidannya bekerja untuk menurunkan peradangan. Wortel juga membantu memperkuat sistem imun dan mencegah kerusakan jaringan sendi. Kedua, ada mentimun. Sayuran sederhana ini luar biasa karena kandungan airnya yang sangat tinggi, lebih dari 90%. Ini menjadikannya bahan alami terbaik untuk melarutkan dan membantu pengeluaran kelebihan asam urat lewat urin. Irisan mentimun segar atau jus mentimun tanpa gula bisa jadi pilihan terbaik untuk melembabkan tubuh dari dalam. Ketiga, ada buncis. Jika dikonsumsi dalam jumlah wajar dan tidak digoreng atau diolah dengan santan, buncis bisa memberikan serat dan protein nabati yang membantu menjaga metabolisme tubuh tetap stabil. Seratnya membantu membersihkan saluran pencernaan dan mempercepat pembuangan limbah, termasuk asam urat. Penting diingat, cara pengolahan sayuran juga memegang peranan kunci. Cukup rebus sebentar atau tumis cepat. Hindari penggunaan santan, bumbu instan, atau garam berlebihan yang justru bisa menggagalkan manfaat sehatnya. Untuk sahabat sehat yang tidak begitu nafsu makan, membuat sup sayur bening dengan wortel dan buncis bisa jadi pilihan terbaik. Sahabat sehat, setelah kita membersihkan tubuh dari dalam dengan makanan dan minuman alami yang sehat, jangan sampai semua usaha yang sudah kita lakukan menjadi sia-sia. Sama seperti menyapu lantai, percuma saja jika kita terus menumpahkan kotoran. Tubuh kita sudah dibantu dengan ceri,
seledri, jahe, kunyit, dan sayuran. Tapi asam urat bisa kambuh lagi kalau kita masih sering mengonsumsi makanan yang menjadi pemicu utamanya. Penting sekali untuk tahu bahwa ada beberapa makanan yang meskipun terlihat lezat, sebenarnya menjadi biang kerok di balik nyeri sendi yang sering datang tiba-tiba. Parahnya, makanan-makanan ini seringkali hadir dalam momen kumpul keluarga, acara hajatan, atau bahkan menjadi menu harian karena dianggap bergizi. Yang pertama dan paling utama adalah jeroan, hati, limpa, usus, babat, otak, dan sejenisnya. Semua jeroan ini sangat tinggi kandungan purin. Saat dikonsumsi, tubuh langsung memecahnya menjadi asam urat dalam jumlah besar. Bagi lansia, kemampuan ginjal yang sudah menurun membuat proses pembuangannya semakin lambat. Hasilnya, asam urat langsung menumpuk di sendi, menyebabkan nyeri, bengkak, dan kesulitan bergerak. Selanjutnya, daging merah, terutama yang digoreng atau dibakar. Banyak dari kita berpikir bahwa mengonsumsi daging sapi atau kambing sesekali tidak akan menjadi masalah. Tapi perlu diingat, daging merah juga tinggi purin. Apalagi jika diolah dengan cara digoreng atau dibakar, kandungan lemak jenuhnya bisa memicu peradangan yang membuat gejala asam urat makin parah. Lalu, ada minuman yang terlalu manis atau mengandung pemanis buatan, seperti soda, teh dalam botol, atau kopi saset. Minuman-minuman ini mengandung gula tinggi yang bisa memperparah peradangan dan membebani ginjal. Hal ini sangat berbahaya bagi lansia, terutama yang memiliki riwayat diabetes atau hipertensi. Selain itu, minuman beralkohol, terutama bir, juga harus dihindari karena dapat meningkatkan kadar asam urat secara signifikan. Maka, untuk menutup rangkaian tips ini, saya ingin mengajak sahabat sehat untuk membuat komitmen. Asam urat bukanlah takdir yang tidak bisa dihindari, melainkan hasil dari pilihan gaya hidup yang bisa kita perbaiki. Perubahan tidak harus drastis, tapi harus konsisten. Dengan membiasakan diri mengonsumsi makanan dan minuman alami yang sudah kita bahas, mulai dari ceri, seledri, jahe, kunyit, hingga sayuran hijau, Anda sudah mengambil langkah besar. Ingat, yang kita kejar di usia senja bukan lagi soal kemewahan, tapi kenyamanan hidup. Bisa berjalan ke taman tanpa nyeri, duduk santai tanpa rasa sakit, dan tidur nyenyak tanpa terbangun karena ngilu. Hal-hal kecil ini terasa sepele, tapi sangat berarti saat tubuh sudah tidak lagi muda. Mari kita jadikan makanan dan minuman alami sebagai sahabat terbaik kita. Mulailah hari ini, sedikit demi sedikit. Karena perubahan kecil yang konsisten akan membawa dampak besar dalam hidup Anda. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa untuk berbagi video ini agar lebih banyak sahabat sehat yang tahu cara alami mengatasi asam urat. Sampai jumpa di video berikutnya. Sahabat sehat, kini Anda tahu bahwa asam urat bukanlah takdir yang harus diterima begitu saja. Nyeri dan kekakuan sendi yang Anda rasakan bukanlah hukuman, melainkan sinyal dari tubuh yang bisa kita tanggapi dengan bijak. Semua usaha kita untuk membersihkan tubuh dari dalam, dengan mengonsumsi ceri, seledri, jahe, kunyit, serta sayuran yang tepat, akan sia-sia jika kita tidak membuat komitmen untuk menghindari pemicunya. Jeroan, daging merah, dan minuman manis adalah pemicu utama yang harus kita kurangi. Mari kita berkomitmen untuk sebuah perubahan kecil namun konsisten. Jadikan pola makan sehat sebagai bagian dari rutinitas harian, bukan sekadar pengobatan sesekali. Di usia lanjut, yang paling berharga bukanlah kemewahan, melainkan kenyamanan. Bisa berjalan tanpa rasa sakit, tidur nyenyak, dan menjalani hari-hari dengan lebih ringan. Mari kita mulai langkah ini bersama. Ambil kembali kendali atas kesehatan Anda. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video informatif lainnya dari kami. Bagikan video ini kepada keluarga atau teman yang mungkin membutuhkannya. Ingat, kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa tua yang nyaman dan penuh kebahagiaan.